Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'd. Jumpa lagi dengan kami, channel Ramalan Amanah. Pada semua pemirsa YouTube yang saya muliakan dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkanlah kali ini saya menyampaikan kembali kaitannya dengan sholat kita. Dan saya sangat menghimbau khususnya kepada diri saya sendiri dan kepada para pemirsa, bila mana sholat kita masih ada kekurangan, marilah kita sama-sama kita evaluasi, kita perbaiki sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, karena yang mau dihisab pertama kali di hari kiamat kelak adalah sholat kita. Apabila sholat kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadah-ibadah yang lainnya juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, marilah kita bersama-sama kita kaji dari sudut manapun ilmu yang kita dapat, kita amalkan. Nah, di sini kami mau menyampaikan sebuah hadis pendek aja yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang bunyinya seperti ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhalal masjida fatakhala rajulun fa shalla summa ja'a salama ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faradda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arji fa shalla fa innaka lam tusall faraja'a rajulu fa shalla kama kana shalla summa ja'a ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaikassalam summa qala arji wa shalla fa innaka lam tusalli hatta fa'ala dzalika thalatha maratin faqala rajulu walladzi ba'atsaka bil haqq ma ahsin ghairu hadza alimni qala idza qumtu ila sholati fakabbar summa iqra ma tayassara ma'aka minal qur'an summa rka' hatta tatma'inna raqi'an sumarfa hatta tadilu qaiman sumasjud hatta tadma'inna sajidan sumarfa hatta tatma'inna jalisan sumaf'al dzalika fi sholatika kullaha. Ini terang hadis yang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Pada suatu ketika Rasulullah saat masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat,
Padakhala rajulun, maka ada seorang laki-laki yang masuk juga ke masjid itu. Fasholla, juga melaksanakan sholat. Fasholla sumaja'a fasallama ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sholat, kemudian lelaki tadi datang memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas salam dari laki-laki tersebut. Lola, sembari seraya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau menyampaikan kepada laki-laki tersebut, arji fa sholah, ulangilah sholatnya. Fa inna kalam tusolli, sesungguhnya sholat kamu itu belum sempurna. Faroja'a rajulu, maka laki-laki itu mengulangi sholatnya. Fasolla kama kana sholat, tapi yang dilaksanakan laki-laki itu sholatnya tidak bedanya dengan sholat-sholat yang sudah dilakukan dan ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi untuk mengulanginya. Sumaja ilan nabiyyi, kemudian datang memberi salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, waalaikumsalam, kembali membalas salam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada laki-laki itu. Sumakola, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, arji wa sholla fa innaka lam tusolli, ulangilah sholat kamu, sesungguhnya sholat kamu itu belum sempurna. Hatta fa'ala dzalika salasa maratin, sehingga berulang-ulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghimbau pada laki-laki tersebut untuk mengulangi sholatnya sampai 3 kali. Waqala rajulu, maka laki-laki itu berkata, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi Allah ya Rasulullah, ba'atsaka bil haqq, apa yang kau perintahkan itu benar-benar nyata atau hal yang hak. Namun seperti apa pernyataan lelaki tersebut? Ma ahsin ghairu hadza ya Rasulullah, saya nggak bisa, saya nggak mampu untuk melaksanakan sholat yang lebih baik selain sholat saya ini ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alimni, maka ajarilah kami tentang sholat ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idza qumtu ila sholata fakabbar, apabila kamu mau melaksanakan sholat, fakabbar, maka takbirlah kamu. Summa iqra' ma yatayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian engkau membaca surat Al-Fatihah dan membaca surah ayat-ayat Allah setelah dari bacaan Fatihah. Summa irka', kemudian kamu rukuk.
hatta tadma'inna, rukuk dengan tumak ninah. Rokian kemudian bangun, sumarfa kemudian duduk, hatta tak tadila qaiman, kemudian bangunlah, masjud, kemudian melaksanakan sujud, hatta tatma'ina sajidan, kemudian disertai tumak ninah dalam bersujud, sumarfa hatta tatma'ina, kemudian bangun dengan disertai tumak ninah jalisan di dalam duduknya. Sumaf'al dzalika fi sholatika kullaha, kemudian amalkanlah sholat yang seperti itu, yang memakai tumak ninah tadi, kullaha di semua sholat-sholatnya. Nah, ini pentingnya kita itu untuk mengetahui dan berhati-hati dalam pelaksanaan sholat. Tadi disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada laki-laki itu sampai disuruh mengulangi sholatnya sampai 3 kali. Namun apa kata laki-laki itu tadi? Ma ahsin ghairu hadza, saya tidak bisa melaksanakan sholat yang seperti saya laksanakan seperti ini. Artinya pasrah. Namun Rasulullah SAW menghimbau kalau mau sholat baca takbir, kemudian melaksanakan ruku, i'tidal, sujud, bangun dari sujud, itu harus dilaksanakan dengan tumak ninah. Artinya kita dalam melaksanakan sholat, begitu ruku Allahu Akbar, tenang sebentar, dalam hitungan detik aja kita nikmati ruku kita, kemudian baru kita membaca bacaan ruku dan seterusnya. Begitu i'tidal, sami Allahu liman hamidah, artinya apa? Sami'a itu adalah fi'il madhi. Nah, ini untuk ya Allah, sami'a, telah mendengar. Siapa? Allah, Gusti Allah. Liman kepada orang, hamidahu yang memuji kepadanya atau memuji kepada Allah. Nah, seperti itu artinya dalam bacaan atau kalimah sami'a Allahu liman hamidah. Jadi kalau diterjemahkan seperti itu. Setelah kita membaca sami Allahu liman hamidah, kita tenang sebentar dalam hitungan detik aja, kemudian baca bacaan i'tidal, Rabbana lakal hamdu dan seterusnya. Begitu pula ketika kita mau ruku juga laksanakan Allahu Akbar. Jangan kita berhenti sejenak, beberapa detik baru kita laksanakan bacaan sujudnya dan seterusnya. Kemudian kalau saya wanti-wanti kalau sujud, perhatikan wajah kita itu dari jidat sampai hidung ini harus nempel ke tempat sujud. Jangan sampai jidatnya saja yang menempel tapi hidungnya menggantung atau tidak nempel dari tempat sujud. Jadi kalau tidak dilaksanakan jidat beserta hidung itu nempel di tempat sujud kita, sholat kita tentunya kurang sempurna. Maka untuk sempurnanya, untuk gerakan sujud, di samping tumak ninah tadi, jidat sama hidung harus nempel ke tempat sujud. Kemudian bangun dari sujud, duduk di antara dua sujud, kaki yang kiri kelapaan didudukin, kemudian yang kanan berdiri sambil jari-jari
kaki kita itu memancat dari lantai itu. Kemudian sujud lagi. Dalam sujud untuk seorang laki-laki harus seperti ini tangannya. Ini bagian kita harus ada ruang, ada mekar gitu. Jadi, kalau perempuan kan begini baru sujud. Tapi kalau laki-laki harus gini, menyesuaikan. Misalnya jamaah ya jangan begitu. Nanti jangan sampai mengganggu sebelah kita yang lagi sholat berjamaah. Intinya harus kita buka gini ya, ketiaknya. Kemudian pas sujud itu gimana kaki kita atau telapak kaki kita? Itu ada suatu riwayat bahwa ketika istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu malam terbangun dari tidur, kemudian melihat Rasulullah nggak ada di tempat tidur, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi melaksanakan sholat. Dan saat itu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ketika melaksanakan sujud, telapak kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menempel, telapak kakinya itu menempel antara, kalau di bahasa Jawa tungkak itu ya, tungkaknya itu ditempelkan sehingga telapak kaki kita itu kelihatan rapat dan jari-jari kita itu memancat ke lantai atau tempat sujud kita. Jadi dalam pelaksanaan sujud tadi tangan harus meregang kalau laki-laki, kalau perempuan ya rapat. Kemudian posisi telapak kaki kita usahakan agar telapak kaki kita itu rapat antara itu bahasanya tungkak itu sama telapak kaki kanan sama kiri pokoknya rapat, terus jarinya memancat ke lantai, dan itu gerakan untuk sujud. Dan tadi harus jidat sama hidung harus nempel di tempat sujud. Nah, begitu dalam gerakan sujud. Dan seterusnya kita laksanakan dengan tumakninah. Dan perlu kita ketahui, kita melaksanakan sholat itu juga harus mengetahui ada berapakah sih rukun sholat itu. Terus di mana saja letaknya. Dan perlu kita ketahui bahwa sholat itu dimulai dari apa? Niat atau apa? Kalau sholat itu diawali dengan bacaan takbir, diakhiri dengan bacaan salam. Kemudian kalau awalnya aja udah bacaan takbir, niatnya di mana? Nah itu. Padahal dalam sholat harus niat. Tapi sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, bacaan salam. Maka saya akan bacakan kalau rukun-rukun sholat itu ada 13. Pertama, kita harus berdiri tegak menghadap kiblat selama kita mampu untuk berdiri. Kalau enggak ya dengan duduk, sudah ada ajarannya. Ini berdiri untuk bagi yang mampu aja. Kedua, kita niat. Niat itu di mana? Di bibir atau di hati kita. Niat sholat itu yang benar adalah di dalam hati. Bukan misalnya taruhlah niat sholat subuh, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu niat kita di bibir. Padahal niat yang betul itu adalah niat kita di dalam hati. An-niyatu mahalul qalbi. Jadi niat itu letaknya di dalam hati. Itu dua, niat. Terus kapan pelaksanaan niat? Karena sholat itu diawali dengan bacaan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ini bacaan takbiratul ihram. Kita niat sebelum takbiratul ihram itu hukumnya sunnah. Padahal rukunnya itu adalah wajib.
Jadi ketika kita sebelum takbiratul ihram membaca niat, misalnya tadi saya sampai sholat subuh, usolli fardhu subhi rakaataini dan seterusnya, itu sebelum takbir kita laksanakan. Nah, ini belum masuk niatnya, karena niat itu di dalam hati. Jadi bagaimana kita boleh sebelum takbir kita menghadap kiblat, kita baca usolli fardhu subhi rakaataini adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Kita takbir, tangan harus di atas pundak kita. Di sini begini boleh, ini boleh di atas pundak kita atau sejajar kalau bisa. Kemudian ketika kita baca takbir itu jangan terlalu tergesa-gesa. Allahu akbar. Padahal kita melaksanakan atau meletakkan niat sholat kita itu di antara sela-sela takbir kita itu, dan niatnya adalah mahalul qalbi, di dalam hati. Jadi tadi ketika sebelum takbir seperti ini kita sudah baca niat, itu belum termasuk rukun yang wajib. Yang wajib adalah an-niyatu mahalul qalbi. Jadi ini ketika bibir kita itu membaca takbir Allahu akbar, selama bacaan takbir itu kita masukkan niat kita mau sholat apa. Taruhlah subuh, kita niatkan di dalam hati sholli, tapi bibir kita tetap membaca takbiratul ihram Allahu akbar. Di hati kita sudah memasukkan niat usolli fardhu subhi rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Kalau itu sudah masuk di dalam hati kita, baru kita Allahu akbar, takbirnya kita sempurnakan seperti ini. Kemudian baca Fatihah dan seterusnya. Baca Fatihah, kemudian baca surat selain Al-Fatihah atau ayat-ayat Al-Quran. Nah, seperti itu. Jadi tadi sampai ke niat. Sekali lagi, seandainya kalian ada yang belum melaksanakan niat sholat yang di dalam hati, masih terbatas di bibir kita, itu pun dilaksanakan sebelum pelaksanaan kita melaksanakan takbiratul ihram. Marilah kita rubah, kita perbaiki. Jadi niat adalah juga rukun. Jadi rukun yang 13 itu adalah syarat mutlak. Di antara ke-13 ini ditinggalkan salah satu persyaratannya, tentunya sholat kita tidak sempurna. Maka untuk itu niat kita kalau sudah seperti itu, memang itu sudah sebagai syariatnya. Kalau yang bagi yang belum, mari bersama saya ini saya mengimbau, yuk sholat kita perbaiki. Kemudian tadi berdiri, kemudian niat, an-niyatu mahalul qalbi. Yang ketiga takbiratul ihram sudah tadi. Ketika kita takbir kita memasukkan niat dalam waktu takbir kita Allahu akbar, sudah bisa memasukkan niat sholat kita apa. Nah itu hingga baru takbir. Kalau niatnya sudah di dalam hati, sudah meletakkan atau membaca niat di dalam hati, baru takbir kita akhiri, kemudian baca yang seterusnya. Yang keempat adalah membaca surat Fatihah, surat Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Jadi misalnya sholat kita di rakaat pertama cuman membaca surat Fatihah, selesai kita ruku, tidak apa-apa. Kalau surah-surah yang lain atau ayat-ayat Al-Quran itu sunnah, tapi Rasulullah SAW juga melaksanakan membaca surat-surat atau ayat-ayat Al-Quran yang lain selain surat Fatihah. Setelah membaca surat Fatihah, mari kita juga membaca semampu kita. Mampu yang pendek ya baca surat-surat pendek, mampu yang panjang itu lebih baik kalau kita sholat munfarid. Kalau menjadi imam ya kita lihat situasi kondisi makmum kita seperti apa, kita sesuaikan kemampuan makmum kita. Nah yang kelima adalah rukun sholat, yang kelima adalah ruku.
rukuk itu dalam pelaksanaannya kita harus kedua telapak tangan kita memegangi lutut kita, kemudian kita tekan sampai lurus, tekan, dan punggung kita harus lurus. Jangan sholat kok seperti ini misalnya, nah gini, ini kondisi rukuk miring gini, jangan, kita pastikan lurus gini, kemudian telapak tangan kita menekan lutut kita. Jangan sholat kok seperti ini gini rukuk ini. Kecuali memang mampunya sudah maksimal seperti itu karena kondisi mungkin Allah juga sudah tahu kondisi kita, tapi kita harus laksanakan. Kalau bisa ya rukuk itu punggung kita lurus seperti ini. Nah, seperti itu kita sempurnakan dalam gerakan sholat maupun bacaannya. Bacaannya ya jangan keburu-buru, karena di dalam rukuk tadi ketika Allah Akbar melakukan rukuk, pastikan posisi kita, punggung kita lurus, kemudian tenang sebentar, tumak ninah, nikmati dalam rukuk dalam hitungan detik, kemudian baca bacaan rukuk subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Tapi kalau kita menjadi makmum, kadang kita mengikuti imam itu cepat sekali. Apakah kita harus 3 kali membacanya? Kalau kita pelaksanaannya bacaannya juga kita hati-hati, pelan, sesuai tajwid dan gitu. Imam sudah, kita menyesuaikan. Misalnya sudah rukuk subah tumak ninah, kita nggak baca bacaan rukuk, tapi imam sudah bangun dari rukuk kemudian i'tidal, kita ikuti aja. Tapi kalau masih bisa mampu membaca subhana, cuman itu ya kita baca itu aja. Subhana, kita ikuti bangun imamnya. Sami Allahu liman hamidah, kita baca Sami Allahu liman hamidah. Kita tenang dalam hitungan detik, kemudian baca bacaan i'tidal. Rabbana lakal hamdu. Ya Allah, segala puji itu milik Engkau. Mil'us samawati, seluas beberapa langit. Langit itu banyak karena ada langit 1, 2 sampai 7. Seluas-luas langit itu milik Allah. Wa mil'ul ardi, dan seluas bumi itu yang harus dipuji itu adalah Allah, karena itu milik Allah. Dan seterusnya. Misalnya kita baru baca bacaan i'tidal Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu, imam sudah melaksanakan sujud, kita ikuti. Jangan istilahnya kita diselesaikan bacaannya kemudian kita baca itu sudah nggak jelas lagi. Hati-hati, maka saya menghimbau bacaannya ya dinikmati, dibenarkan, ditartilkan gitu. Kita baca semampunya. Kalau kita tidak dalam kondisi sebagai makmum, kita ikuti aja gerakan imam. Imam begitu cepat, terlebih-lebih itu dalam pelaksanaan sholat tarawih itu seperti itu di daerah saya. Justru kalau melaksanakan 23 rakaat selesai sholat, kondisi perut kenyang itu lemes badannya. Nah itu seperti itu cepatnya. Kita ikuti aja gerakannya kalau kita sebagai makmum. Tapi tadi jangan ikuti bacaan yang cepat diikuti. Kita juga nggak tahu imam itu bacaan sujud, rukuk dan sebagainya atau enggak, kita juga nggak tahu. Tapi mungkin imam lebih tahu dari kita karena imam mungkin lebih alim dari kita. Sekalipun melaksanakan dengan cepat, mungkin cuma bacaannya tadi misalnya yang sunah-sunah tidak dilaksanakan, bisa jadi. Atau memang bacaannya memang sudah lihai kemudian cepat atau gimana, saya nggak tahu. Ya, yang itu hanya Allah. Tapi untuk kita, marilah kita hati-hati. Kalau tadi di gerakan i'tidal kita cuma mampu dalam menjadi makmum, mampu bacanya Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu, udah sampai itu kita ikuti. Imam sujud, kita sujud.
Begitu kita sujud Allahu Akbar, gerakannya sudah tadi saya sampaikan, sudah seperti itu. Kemudian tumakninah, tenangkan sebentar, beberapa detik, 1 detik, 2 detik, 3 detik, baru membaca bacaan sujudnya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Belum sampai bacaan selesai seperti itu, imam sudah bangkit. Misalnya kita baru membaca subhana, imam sudah duluan bangkit dari sujud kemudian duduk. Kita ikuti saja gerakan imam. Kita tidak usah menyelesaikan bacaannya, karena kalau mau dipacu bacaannya pasti cepat sekali. Subhanallah seperti itu. Nah, untuk itu, untuk gerakan